Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram dari Kitabul Jami' yang kita baca. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa 'an Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha awha ilayya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku wahyu yang berupa sunnah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama dia. Apa maksudnya? Sunnah, hadis. Ini menunjukkan bahwasanya sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah wahyu. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah wahyu. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan bahwasanya hadis Rasul, ucapan-ucapan Rasul adalah wahyu. Dalam surat apa? An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yanfiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha." Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dia Nabi Muhammad tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyuha. Ya, apa yang beliau ucapkan merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. As-sunnah adalah wahyu. Di antara yang menunjukkan bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak. Iya. Di antaranya tentang masalah hutang. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan syahadah, keutamaan seorang yang mati syahid, bahwasanya asy-syahadah, meninggal dalam keadaan syahid ini menjadi sebab menghapuskan dosa. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecualikan utang. Ingat hadisnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa dain, kecuali hutang. Setelah beliau menjelaskan awalnya bahwasanya syahadah, meninggal mati syahid, itu menjadi sebab terhapusnya seluruh dosa, Rasulullah kemudian menyatakan, mengecualikan illa dain, kecuali hutang. Hutang ternyata masih menjadi tanggungan dia. Kata Rasulullah SAW, illa dain. Kenapa kata beliau? Sarani Jibril bidzalika anifan.
Kata beliau, karena barusan Jibril telah membisiki aku. Iya, membisiki aku tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan Rasul, hadis-hadis Rasul juga adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam. Di antara wahyu yang Allah turunkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya." Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku, an tawadhu, untuk kalian saling tawadu. Untuk kalian bertawadu. Kalian tawadu. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, at-tawadu itu diddul kibr. At-tawadu itu adalah lawannya sombong. Iya, apa itu kibr? Itu kibr? Itu sombong? Hah? Ghamtun nas wa batarul haq. Ghamtun nas, merendahkan orang, kemudian menolak al-haq. Sehingga kalau orang ikhwan fillah rahimakumullah, demikian juga tawadu. Tawadu itu adalah al-khudu, tunduk kepada al-haq. Fudayl bin Iyad rahimahullahu ta'ala ditanya tentang masalah tawadu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yakhda'u bil haqq wa yanqadu bihi wa yaqbalu mimman jaa'a. Kata beliau, tawadu itu adalah tunduk kepada al-haq, wa yanqadu bihi, patuh kepadanya, wa yaqbalu, dan menerimanya mimman jaa'a, dari orang yang membawanya. Ini terkait dengan apa? Tawadu kepada al-haq. Yang kedua, terkait dengan manusianya, berarti ada mutarafu 'ala nas. Ya, tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari manusia yang lain. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa tawadu itu adalah huwa adamul kibri, tidak sombong. Wa tarafu 'ala nas, tidak tinggi hati, tidak merasa tinggi di hadapan manusia. Wa an yara anna lahu manzilatan fawqa ghairihi minan nas. Ya. Tidak merasa, tidak menganggap dirinya itu lebih tinggi, lebih punya derajat yang lebih tinggi dibandingkan manusia. Kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, bal yara annahu min sairin nas atau min aqallihim. Bahkan dia melihat dirinya, memandang dirinya, menganggap dirinya seperti kebanyakan orang, atau bahkan dia memiliki derajat yang kurang dibandingkan mereka. Ini tawadu. Khairullahi rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang masalah tawadu, mengingatkan beda antara at-tawadu dengan az-zul, kehinaan.
Iya, at-tawadu yang disyaratkan adalah at-tawadu lillah. Seorang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari ilmunya, yang muncul dari pengetahuan dia, ma'rifah dia tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang dirinya. Iya, dia tawadu kepada orang lain semata-mata karena menjalankan perintah Allah yang diwahyukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kehinaan, al-dzul, itu seorang merendahkan dirinya kepada orang lain li hududi syahwat. Iya, untuk mendapatkan syahwatnya, mendapatkan dunianya. Iya, setiap ketemu orang yang mungkin punya kedudukan tinggi, pejabat, dia untuk kedudukan artinya menampakkan diri sebagai seorang yang tawadu. Setiap ketemu orang-orang yang kaya, menampakkan orang-orang sebagai orang yang tawadu. Yang ini tidak dia tampakkan kepada orang-orang yang lain. Beda sikapnya ketika ketemu seorang yang biasa-biasa dengan orang kaya. Kalau yang ini boro-boro salam, nengoknya nggak mau. Ketemu orang kaya, assalamualaikum wasyaallah. Wahai. Kenapa? Karena lihudud syahwat, mengharapkan sesuatu. Iya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau yang ini tawadu didasari dengan syarat Allah, karena dia yakini perintah Allah, sehingga dia bertawadu kepada orang lain karena menjalankan perintah Allah. Kalau ini dia merendahkan dirinya kepada orang-orang tertentu karena ingin mendapatkan syahwat, iya, mendapatkan bagian-bagian dunia syahwatnya. Nah, qala innallaha awha ilayya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku an tawadhu, agar kalian tawadu. Iya, tawadu kepada al-haq. Nah, dia menerima al-haq, dapat nasihat yang benar dia terima. Yang kata Waki' Ibnu Jarrah rahimahullah ta'ala, Syekh Imam Syafi'i rahimahullah, la yanbulu rajul, seorang tidaklah akan menjadi seorang yang cerdas, yang pandai, hatta ya'khudha mimman huwa fawqah, sampai mau mengambil, menerima ilmu dari orang yang lebih tinggi derajatnya, atau man huwa mithlu, atau yang sederajat level dengan dia, atau bahkan dari mimman huwa dunah, yang lebih rendah di bawahnya. Ini terima nasihat walaupun orang tersebut lebih rendah darinya. Qanabillah rahiman rahimakumullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menjelaskan bagaimana tawadunya salaf. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kana min 'adati salaf, termasuk kebiasaan salafus saleh. Ana al-insan minhum, kata beliau, seorang dari mereka, yaj'alu man huwa asghara minhu misla ibnihi. Dia jadikan orang yang lebih kecil dari dia itu seperti anaknya. Diperlakukan seperti anaknya. Wa man huwa akbaru minhu misla abi. Orang yang lebih tua dari dia dianggap dia perlakukan seperti bapaknya. Wa man huwa mithluhu, dan orang yang sebaya dengan dia, misla akhi, itu seperti saudaranya. Sehingga seperti namanya bapak kepada anak, anak kepada bapak, tidak ada kibr, tidak ada kesombongan. Iya, anggap yang lebih kecil
itu anaknya, yang ditua itu adalah bapaknya, kemudian yang sebaya adalah saudara-saudaranya. Itu kata beliau, min adat salaf, termasuk adat kebiasaan salafus saleh. Qul rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara samarat, di antara buah hasil dari tawadu, hatta la yabgha ahadun ala ahad, sehingga tidak ada seorang yang berbuat baghi, berbuat semena-mena kepada yang lainnya, wala yafkhara ahadun ala ahad, sehingga tidak ada satu orang yang berbangga-bangga kepada yang lain. Akhrajahu Muslim. Nah, Qul rahimani rahimakumullah. Rasulullah SAW menjelaskan di sini faidah tawadu. Di antara faidah tawadu adalah menghilangkan sifat baghi dan sifat al-fakhr wal khuyala. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-fakhr, al-iftikhar adalah an yatamaddah al-insan fi nafsihi wa yaftakhir bima ataahu Allah Ta'ala. Iftikhar itu yakni seorang memuji-muji dirinya. Dia berbangga-bangga dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Sawa'un ni'matul walad, apakah terkait dengan anak? Iya. Oh, anak saya Masya Allah, anak saya begini-begini, dia ceritakan tentang kelebihan-kelebihan anaknya dalam rangka berbangga-bangga pada orang lain. Iftikhar. Oh, al-mal, harta. Ingat ya, beda antara syukur yang kita diperintahkan, amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu hendaknya kamu ceritakan. Menceritakan nikmat yang diperintahkan itu ini sudah menceritakan nikmat Allah. Iya, dia ingin orang lain mengetahui bahwasanya dirinya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karunia dari Allah, tapi tidak ada unsur membanggakan diri. Tidak ada unsur atau keinginan untuk membanggakan dirinya kepada orang lain. Kalau ini, dia cerita tentang anaknya, cerita tentang hartanya, cerita tentang kedudukannya, untuk dalam rangka berbangga-bangga. Ini iftikhar. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adapun baghi hatta la yabgha ahadun ahad, yakni al-udwan. Dia melampaui batas, berbuat semena-mena kepada orang lain, baik terkait dengan hartanya, atau kehormatannya, atau badannya, dan seterusnya. Nah, qanabillah rahimana rahimakumullah. Sehingga dari sini kita tahu di antara amalan yang perlu kita lakukan di dalam rangka menjaga ulfah, kerukunan kaum muslimin, ukhuwah al-imaniyah, adalah at-tawadu. At-tawadu. Syekh Muqbil rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya Nasihat li Ahli Sunnah. Kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ketika beliau memperingatkan dari asbab tafarruq, beliau ingatkan bahwasanya tidak ada yang menyebabkan al-furqah, retaknya ukhuwah di antara kaum muslimin ahli sunnah, melainkan tiga. Sebabnya, yang pertama adalah al-jahl,
Kebodohan. Kebodohan. Yang kedua adalah ini, al-baghi. Perbuatan udwan, melampaui batas, semena-mena yang terkait dengan saudara yang muslim. Baik berbuat semena-mena, melanggar harta seorang saudaranya, atau kehormatannya, atau keluarganya, atau badannya, dan seterusnya. Dan yang ketiga kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala adalah asyaitan. Asyaitan. Syaitan. Baik dari kalangan jin atau dari manusia. Karena syaitan ada dari kalangan jin dan manusia. Iya. Al-jahl ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya kita obati dengan ilmu. Iya. Kemudian al-baghi, di antara cara kita supaya dia terjatuh kepada baghi, berbuat semena-mena kepada orang lain adalah ini. Apa itu? Apa itu? Tawadu. Kata Rasulullah SAW, Inna Allaha awha ilayya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, antawadu, untuk kalian tawadu. Iya. Apa faidah tawadu? Kata Rasulullah, hatta la yabgha ahadun ala ahad. Sehingga tidak ada seorang yang berbuat baghi kepada yang lain dengan sebab tawadu. Nah, tadi kata Syekh Muhammad rahimahullah, salafus saleh itu menganggap orang yang lebih bawah itu seperti anaknya. Yang lebih atas seperti bapaknya. Sebagaimana dia tidak akan berbuat baghi kepada anaknya, tidak akan berbangga-bangga pada anaknya atau kepada bapaknya. Demikian semestinya seorang muslim dengan saudaranya. Nah, qul billah rahimakumullah. Di antara faidah tawadu adalah tawadu lillahi ta'ala, sebab diangkatnya derajat seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta seseorang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah seseorang dengan sifat pemaafnya kecuali semakin dia mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidaklah seorang tawadu lillah karena Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Iya. Ketika seorang tawadu lillahi ta'ala, semakin Allah angkat derajatnya. Qul rahimakumullah. Di antara faedah tawadu, at-tawadu 'lillahi ta'ala, sebab di antara sebab seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartada minkum an dinihi fa sawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kuffar. Wahai orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu kaum yang kaum ini Allah cintai dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kaum ini dicintai oleh Allah dan mereka juga cinta kepada Allah. Yang sifat mereka adalah azillatin 'alal mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang tawadu kepada kaum mukminin, aizzatin 'alal kuffar. Tawadu, sebab seorang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul rahimakumullah. Untuk kita para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, at-tawadu itu adalah jaran, sifat di antara sifat yang akan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Nah,
di dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi yang kemudian disyarah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada disebutkan 6 tanda ilmu seorang itu bermanfaat. Bisa dilihat nanti di pasal yang ke-6 dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi. Iya, disebutkan di poin yang ke-44, min alamatil ilmi nafi'. Di antara tanda ilmu seseorang itu bermanfaat. Qala tasa'al ma'a nafsika an hadzika min alamatil ilmi nafi'. Pertanyakan. Coba tanyakan kepada dirimu. Berapa besar bagianmu dari ilmu yang bermanfaat? Iya. Apakah ilmu sudah kamu punya ini ilmu adalah ilmu yang bermanfaat? Berapa banyak ilmu yang bermanfaat yang telah kamu pelajari, yang kamu miliki? Berapa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat yang telah ada pada dirimu? Wahia, yang mana tanda ilmu yang bermanfaat, kata beliau, yang pertama adalah al-amalu bihi. Seseorang mengamalkan ilmunya. Iya. Di dalam kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala menjelaskan, ketika beliau sebutkan satu hadis yang perlu kita senantiasa membacanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang la a'malu bihi, yang tidak aku amalkan. Wala ad'u ilaihi, yang aku tidak mendakwahkannya. Wala yughayyiru min akhlaqi, dan tidak merubah akhlakku. Itu penting, ikhwan fillah rahimakumullah. Satu ini. Apakah ketika dia belajar dan sebelum belajar akhlaknya tetap sama? Atau ada perubahan dia merasa? Di orang tuanya, di keluarganya, melihat. Subhanallah. Ini anak dulunya Masya Allah, dia sering nongkrong-nongkrong orang-orang tidak benar. Setelah ngaji, dia beradab kepada orang tuanya. Dia santun kepada bapaknya. Dia sayang kepada ibunya. Berubah. Ini tanda ilmu bermanfaat. Atau sebagian orang sebelum ngaji dengan setelah ngaji sama aja. Nah, ini fihi, ada sesuatu. Tanda ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan, diajarkan, dan merubah akhlak. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan di dalam syarahnya. Kata Syekh, ilmu yang tidak diamalkan itu bukan semata-mata tidak bermanfaat, bahkan mudahar. Ilmu tidak diamalkan bukan semata-mata tidak bermanfaat, bahkan maksudnya adalah bermudarat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu apa? Hujjatun laka au alaik. Quran yang kamu pelajari itu menjadi hujahmu, pembelamu, atau bahkan sebaliknya akan menjadi penghujat kamu nanti di yaumil qiyamah. Nah, yang kedua, di antara tanda ilmu seseorang itu bermanfaat adalah karahiyatu tazkiyah wal madah wa takabbur ala khalq. Tidak senang muji-muji dirinya. Tidak senang mendapatkan pujian. Dan tidak sombong kepada makhluk. Atas Musaimin rahimahullahu ta'ala, wa hadha ubtuliya bihi ba'dun nas. Itu masalahnya, ini musibah yang menimpa sebagian orang. Fayuzakki nafsahu wa yara anna ma qalahu waswab wa anna ghairahu idha khalafa fa huwa mukhti. Sebagian orang mentazkiyah dirinya,
Iya. Menganggap semua yang dia ucapkan adalah benar dan semua yang berlawanan dengan dia salah. Kadzalika yuhibbul madah. Tajiduhu yas'alu madza qalu lima tahaddatsu anhu. Juga kata beliau, sebagian orang senang dipuji. Ketika selesai ceramah, selesai menyampaikan kajian, tanya, gimana? Orang-orang bicara obrolannya bagaimana? Maksudnya apa? Maunya dengar, oh mereka Masya Allah katanya antum begini. Senang dipuji. Wa idza qalu innahum madahu intafaha. Kalau mereka dengar, kalau dikatakan dilaporkan, oh mereka semuanya puji kamu. Udah bengkak gitu. Ini yang kedua. Iya. Yang ketiga, yang terkait dengan pembahasan kita. Takathara tawadu'uka kullama izdadta ilman. Semakin tawadu ketika semakin bertambah ilmu. Semakin bertambah ilmunya bukan semakin sombong. Ketika semakin bertambah ilmunya bukan semakin bangga diri, tapi semakin tawadu. Semakin banyak tawadu ketika semakin bertambah ilmu. Ini yang ketiga yang terkait dengan pembahasan kita sekarang. Tawadu adalah tanda bermanfaatnya ilmu seseorang. Yang keempat adalah al-harabu min hubbi tara'us wa syuhra wa dunia. Dia larikan diri, mengelak, menjauhkan diri dari kesenangan menjadi pemimpin. Bukan malah ingin jadi orang nomor satu, tapi semakin bertambah ilmu, semakin tawadu, semakin minggir. Wasyukrah, malah berusaha menjauhkan diri dari ketenaran. Wa dunya, dan menjauhkan diri dari dunia. Yang kelima, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, kata beliau, adalah hajru da'wal ilmi. Meninggalkan pengakuan sebagai seorang yang berilmu. Ini sebetulnya kata beliau rahimahullah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maknanya jadi kata beliau, la tad'i ilma, la taqul ana al-alim. Maksudnya kata beliau rahimahullah, jangan ngaku kamu seorang berilmu, jangan ngaku saya ini orang alim. Ini maksudnya. Yang terakhir, di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah isa'atul dhann bin nafs wa ihsanuhu bin nas, tanazzuhan 'anil wuqu'i bihim. Senantiasa dia suudzon kepada dirinya dan husnudzon kepada orang lain, karena khawatir ia akan merugikan mereka, mencela mereka, merendahkan mereka. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga sebetulnya yang disebutkan oleh Ibnu Muflih rahimahullah dalam Adabus Syar'iyyah, bahwasanya manusia itu ada dua. Kalau ahlul khair, orang-orang yang baik, maka hukum asal kita kepada dia adalah husnudzan, berbaik sangka. Adapun kalau ahlul syarr, hukum asalnya kepada dia adalah su'udzan. Dia
satu tempat misalnya lupa. Iya, dia ingat naruh sesuatu, uang atau dompet atau HP di situ. Tapi yang ada di sekitarnya Allah khair. Orang-orang baik, dia kenal teman-temannya. Iya. Maka dulukan husnudzan. Dan kamu salahkan dirimu. Oh, mungkin saya lupa. Tadi ketika berangkat nggak sempat bawa dompet. Atau ketika berangkat tadi saya bawa HP, salah naruh jatuh jalan misalnya. Jangan kemudian langsung nuduh orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka adalah orang salihun. Iya. Tapi duduk. Nah, bersama orang-orang, yang satu khamar, tukang minum khamar. Yang satu memang bandit, tukang nyuri. Hilang sesuatu. Ya, ini bukan tempatnya husnudzon. Memang kemungkinan besarnya ya diambil. Ini kata beliau. Iya. Husnudzon kepada orang-orang yang saleh dan suudzon kepada orang-orang yang memang ahlu syarr. Wallahu a'lam bishawab. Yang terjadi jelas yang ingin saya sampaikan di sini, di antara faidah tawadhu adalah tawadhu tanda di antara bermanfaatnya ilmu seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.